Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 26 November 2025, pelajaran yang ke-9 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Yobel. Tanah itu sangat penting bagi keberadaan Israel sebagai umat Allah sehingga tidak dapat dibagi-bagikan secara keseluruhan. Tanah itu harus dibagi-bagi berdasarkan suku, kaum, dan keluarga untuk mencegah tanah itu menjadi milik segelintir orang elit. Bacalah Imamat 25 ayat 1 sampai 5, 8 ayat 13. Apakah tujuan dari tahun Sabat dan tahun Yobel? Saya baca dalam Imamat 25. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Berbeda dengan Mesir, di mana penduduknya secara teratur kehilangan tanah mereka dan menjadi budak Firaun. Tujuan Tuhan bagi bangsa Israel adalah agar mereka tidak pernah kehilangan hak mereka tanpa batas waktu. Tidak seorang pun di luar kaum dan keluarga yang pada awalnya diberikan tanah itu dapat memiliki tanah tersebut. Bahkan menurut rencana Tuhan, tanah itu tidak akan pernah bisa dijual. Tanah itu hanya bisa disewakan sesuai dengan nilainya yang ditentukan oleh jumlah tahun yang tersisa sampai tahun Yobel berikutnya. Oleh karena itu, kerabat seseorang yang terpaksa menjual tanah leluhurnya memiliki kewajiban untuk menebusnya bahkan sebelum tahun Yobel. Imamat 25 ayat 25. Pembagian tanah menjadi jendela ke dalam hati Tuhan. Sebagai Bapa surgawi kita, Dia ingin anak-anaknya bermurah hati kepada mereka yang kurang beruntung dan mengizinkan tanah mereka untuk memberi makan mereka setiap tahun ke-7. Tahun Sabat menerapkan prinsip perintah Sabat dalam skala yang lebih besar. Selain menghargai dan mendorong kerja keras, kepemilikan tanah juga menuntut rasa hormat dan kebaikan kepada mereka yang menghadapi tantangan keuangan.
Undang-undang kepemilikan tanah memberikan kesempatan kepada setiap orang Israel untuk terbebas dari keadaan yang menindas yang diwariskan atau yang disebabkan oleh diri sendiri dan untuk memiliki awal yang baru dalam hidup. Pada intinya, inilah tujuan utama Injil, untuk menghapus perbedaan antara kaya dan miskin, majikan dan karyawan, yang memiliki hak istimewa dan yang tidak memiliki hak istimewa, menempatkan kita semua pada posisi yang sama dengan mengakui kebutuhan kita sepenuhnya akan kasih karunia Allah. Sayangnya, Israel lalai dalam menaati standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan setelah berabad-abad peringatan tentang perampasan tanah itu digenapi. 2 Tawarik 36 ayat 20 dan 21. Bagaimanakah prinsip-prinsip jatah tanah milik bangsa Israel dan hari Sabat dapat mengingatkan kita bahwa di mata Tuhan kita semua setara? Bagaimanakah Sabat dapat menolong kita untuk mengatakan tidak pada lingkaran konsumerisme yang eksploitatif dan kejam yang menjangkiti banyak masyarakat? Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang Yobel, tentang bagaimana Engkau menginginkan kami umat-umat-Mu untuk dapat berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan, untuk dapat menjadi berkat dengan apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya praktek prinsip Sabat ini dapat menjadi bagian kami dan kami dapat menghindari lingkaran konsumerisme yang eksploitatif dan yang kejam yang menjangkiti banyak masyarakat saat ini. Kiranya Engkau dapat menolong kami ya Tuhan untuk terus menjadi berkat dan memfokuskan perhatian kami kepadamu saja setiap hari. Terima kasih untuk pelajaran yang indah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Rabu 26 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.